Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Daniel JR Kuyuum. Saya salah satu mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya akan membahas buku yang ditulis oleh Asma Nadia. Kemudian judul buku ini atau judul novel ini ialah tentang Antara Cinta dan Ridho Umi. Buku ini memiliki ketebalan sekitaran 256 halaman. Tinggi 14 cm, kemudian lebar 20,5 cm. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dan diterbitkan oleh Asma Nadia. Dan Asma Nadia ini sekaligus penulis dari buku ini. Dan Asma Nadia adalah salah satu lulusan dari SMA 1 Budi Utomo yang berada di Jakarta. Kemudian ia melanjutkan kuliah di Institut Pertanian Bogor. Namun sayangnya ia kandas di tengah jalan karena pada saat itu Asma Nadia mengalami musibah. Ia masuk di rumah sakit karena penyakit yang diderita. Dan selama di rumah sakit ia melakukan aktivitas menulis seperti menulis cerpen. Dan karena kegemarannya dengan menulis, walaupun tubuhnya semakin lemah, ia tak pernah putus asa untuk menulis suatu karya. Dan berkat dukungan dari orang-orang terdekat, terutama dukungan dari keluarganya sendiri. Baiklah, itulah pembahasan singkat tentang Asma Nadia dan pembahasan singkat tentang buku ini, judul, tebal, dan penerbit serta tahun terbit. Selanjutnya saya akan menceritakan isi dari novel ini. Oke, buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Laras. Ia adalah anak sematawayang. Dan ia memiliki ibu yang biasa ia panggil dengan sebutan Umi. Dan Umi atau ibu dari Laras ini menginginkan anaknya, yaitu Laras, agar segera cepat-cepat menikah. Namun bagi Laras, untuk mendapatkan pendamping hidup butuh proses yang sangat panjang, sekaligus seleksi yang sangat panjang atau lama. Satu persatu lelaki mendekatinya, tetapi karena ada alasan tertentu, dan ia pun tak bisa menerima lelaki-lelaki yang sering mendekatinya tersebut karena diakibatkan tidak sesuainya kriteria dari ibu dari Laras ini. Namun pada suatu saat Laras bertemu dengan seorang pemuda yang menjadi salah satu atau yang termasuk dalam kriteria ibunya, yaitu sebagai kriteria calon pendamping dari Laras ini. Tetapi ada kata tapi yang dilontarkan oleh Laras karena Laras tak berani untuk menyampaikan. Karena Laras sangat takut kepada Umi. Karena bagi Laras tak ada orang yang lebih penting dalam hidupnya selain Umi. Bahkan soal memilih pendamping hidup yang semestinya menjadi hak dan wilayah yang siapapun tak boleh memasukinya, ia tak berani untuk memutuskan tanpa ridho dan restu dari seorang ibu. Bukan satu-satunya alasan atas semua itu adalah karena Umi, kata Laras, perempuan yang sangat ia hormati dan membesarkan dengan kecintaan yang melampaui batas-batas kecintaan seorang anak. Selalu membingkai nasihat-nasihat dengan keikhlasan dan doa-doa.
Umi sama sekali bukan ingin mencampuri hidup Laras, dan ia pun tak ingin mengekang mimpi-mimpi Laras. Satu yang Umi inginkan, yaitu Umi hanya menginginkan agar Laras mendapat imam bagi hidupnya yang bisa membawanya menuju ridho ilahi. Dan novel ini mengajarkan kita tentang seorang anak yang sangat mengutamakan seorang ibu, yang bahkan segala sesuatu yang ia lakukan harus meminta izin dan ridho dari seorang ibu. Karena tanpa ridho dari seorang ibu, segala sesuatu hal yang kita kerjakan tidaklah akan berjalan dengan lancar, karena ibu juga adalah salah satu jalan untuk kita kelak menuju surga nanti. Dan saya juga memetik salah satu kata dari isi novel ini, yaitu kata dari Umi yang mengatakan bahwa laki-laki yang berani ialah laki-laki yang lebih memilih menikah daripada melakukan zina sebelum menikah. Nah, jadi menurut saya buku ini sangatlah cocok buat para milenial di zaman sekarang. Dan adapun kelebihan dari buku ini, yaitu ini memiliki cover yang sangat menarik untuk dibaca, dan isinya pun sangatlah berfaedah karena mengajarkan kita tentang seorang anak yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Dan kekurangan dari buku ini ialah dari buku ini ditulis secara langsung ada 2 kisah yang terdapat di dalam buku ini. Namun walaupun dituliskan 2 kisah di dalam satu novel, tetapi masih bersangkut paut tentang judul dari novel ini. Baiklah, itulah resensi buku dari saya. Semoga cerita tadi dapat bermanfaat buat teman-teman, dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.